mulut, sebagai sumber suara manusia, dan telinga, sebagai penerima suara, bekerja dalam rentang frekuensi tertentu. Frekuensi suara dari mulut atau saat berbicara. Rentang frekuensi umum untuk suara dasar di 85 Hz, 255 Hz, laki-laki sekitar 85-180 Hz, dan perempuan sekitar 165-255 Hz. Namun saat berbicara, frekuensi harmonik dan artikulasi bisa menghasilkan suara hingga 4000 Hz atau lebih, terutama untuk konsonan seperti S, F, dan SH. Frekuensi yang dapat diterima oleh telinga. Rentang pendengaran manusia normal, 20 Hz, 20.000 Hz atau 20 kHz. Paling sensitif pada rentang 2000-5000 Hz, karena frekuensi ini penting untuk memahami suara manusia, terutama vokal dan konsonan. Seiring bertambahnya usia, batas atas biasanya menurun, bisa jadi hanya sampai 15.000 Hz atau kurang. Mulut mengeluarkan suara dalam rentang sekitar 85 Hz sampai beberapa ribu Hz, biasanya tidak lebih dari 8.000 Hz untuk bicara. Telinga menerima suara dalam rentang 20 Hz, 20.000 Hz, sehingga mampu menangkap seluruh suara percakapan manusia dan lebih. Otak memancarkan aktivitas listrik dalam bentuk gelombang otak atau brain waves. Otak manusia menghasilkan aktivitas listrik yang bisa diukur sebagai frekuensi. Tapi ini bukan frekuensi radio seperti sinyal Wi-Fi atau siaran radio FM. Ini adalah gelombang listrik biologis dengan frekuensi yang sangat rendah, yaitu jenis gelombang otak delta, 054 Hz, theta, 48 Hz, alpha, 812 Hz, beta, 1230 Hz, dan gamma, 3100 Hz. Otak tidak memancarkan frekuensi radio seperti alat elektronik. Frekuensi radio, RF, umumnya berada di kisaran kilohertz hingga gigahertz, jauh di atas frekuensi gelombang otak. Otak tidak secara alami memancarkan gelombang elektromagnetik yang kuat dalam spektrum RF. Namun, alat EEG, elektroencephalograf, bisa menangkap aktivitas listrik otak dan mengubahnya menjadi sinyal digital untuk dianalisis. Tapi ada riset menarik, Brain Computer Interface atau BCI dan teknologi seperti Neuralink mulai meneliti cara untuk membaca dan bahkan mengirim informasi ke otak, tapi bukan lewat frekuensi radio langsung, melainkan lewat elektroda dan sinyal saraf. Ada spekulasi fiksi ilmiah dan konspirasi soal otak menerima sinyal RF, tapi tidak ada bukti ilmiah yang sahih bahwa otak bisa memancarkan atau menerima sinyal radio seperti antena. EEG atau elektroencephalograf. EEG adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi dan merekam aktivitas listrik otak lewat sensor yang ditempel di kulit kepala. Cara kerjanya, elektroda menangkap sinyal listrik dari neuron, sel saraf, yang saling berkomunikasi. Tujuannya, mendiagnosis gangguan seperti epilepsi, tidur, atau kerusakan otak. Digunakan dalam riset neurologi dan BCI adalah teknologi Brain Computer Interface langsung antara otak dan perangkat eksternal, seperti komputer atau robot. Fungsi utama, membantu orang lumpuh menggerakkan kursi roda dengan pikiran, menulis di komputer hanya dengan berpikir, misalnya, mengetik tanpa keyboard. Contoh sistem BCI non-invasif, EEG-based, tidak perlu operasi. Sedangkan invasif, menanamkan elektroda langsung ke otak untuk akurasi tinggi, seperti yang digunakan Neuralink. Neuralink adalah perusahaan yang didirikan oleh Elon Musk pada tahun 2016. Visi besarnya adalah menghubungkan otak manusia dengan AI. Teknologi utamanya yaitu chip kecil dengan ribuan elektroda yang ditanam di otak. Bisa membaca sinyal otak dan mengontrol perangkat. Target jangka pendeknya yaitu membantu penderita kelumpuhan, Alzheimer, atau kebutaan. Target jangka panjangnya yaitu simbiosis manusia dengan AI, atau bahkan komunikasi langsung antar manusia lewat pikiran mirip telepati buatan. Apakah teknologi ini bisa jadi alat bantu telepati? Secara teknis dan teori, ya, bisa. Tapi ini bukan telepati alami, melainkan bentuk baru yang disebut synthetic telepathy atau neural telepathy, komunikasi otak ke otak melalui perangkat BCI. Contoh eksperimennya yaitu, ilmuwan sudah berhasil menghubungkan otak dua orang melalui komputer, misalnya, di Universitas Washington, 2013. Seseorang menggerakkan tangan orang lain dengan pikirannya melalui perantara komputer. Jadi, teknologi BCI dan Neuralink bisa jadi awal telepati buatan, meskipun belum seperti di film fiksi ilmiah. Siapa penemu atau pengusung istilah telepati? Istilah telepati pertama kali diperkenalkan oleh Frederick W. Haji Myers, 1843-1901, seorang peneliti parapsikologi, filsuf, dan salah satu pendiri Society for Psychical Research SPR di Inggris. Ia menciptakan istilah telepati pada tahun 1882.
Tujuannya yaitu menggambarkan transfer pikiran atau perasaan tanpa alat fisik atau sensorik. Tele berarti jauh, dan pati berarti perasaan atau pengalaman komunikasi jarak jauh antar pikiran. EEG merekam gelombang otak. BCI dan Neuralink memungkinkan komunikasi otak dengan mesin, bahkan otak ke otak. Ini bisa menjadi telepati buatan, meskipun sangat berbeda dari konsep telepati alami yang diusung sejak 1882 oleh Frederick Myers. Sejarah eksperimen awal telepati atau parapsikologi tradisional. Frederick W. H. Myers, Society for Psychical Research SPR Inggris, 1882. Mereka melakukan banyak eksperimen, pengiriman pikiran, antara dua orang dalam ruangan berbeda. Eksperimen sering dilakukan secara double blind, pengirim dan penerima tidak tahu isi pesan sebelumnya. Target, membuktikan adanya persepsi ekstrasensorik ESP seperti telepati, prekognisi, dan clairvoyance. Contoh eksperimen awalnya yaitu Zener Cards, diperkenalkan oleh Joseph B. Rhine Diaz, 1930-an, kartu dengan 5 simbol seperti bintang, lingkaran, salib, dan lain-lain. Satu orang melihat kartu, yang lain menebak secara telepati. Hasilnya, beberapa studi mengklaim di atas kebetulan, tapi banyak ilmuwan lain menyebutnya tidak replikatif atau terlalu bias. Eksperimen modern, synthetic telepathy. Teknologi mulai mendekati telepati, tapi melalui alat bantu otak dan komputer. University of Washington, 2013, Brain-to-Brain Communication. Dua orang terhubung, satu dengan EEG, satu lagi dengan TMS, Transcranial Magnetic Stimulation. Orang A memikirkan perintah untuk menembakkan meriam dalam game. Sinyal EEG dikirim ke komputer, lalu ke alat TMS yang mengaktifkan tangan orang B untuk menekan tombol. Ini disebut brain-to-brain interface, awal dari telepati digital. DARPA Synthetic Telepathy DIAS, 2008 sampai sekarang. DARPA atau Badan Riset Militer AS mulai meneliti silent talk, komunikasi pasukan tanpa suara menggunakan sinyal otak. Tujuannya yaitu operasi militer senyap. Komunikasi antar tentara hanya lewat pikiran. Teknologi yang digunakan yaitu kombinasi EEG dan Artificial Intelligence untuk menerjemahkan sinyal otak ke kata frasa. Potensial untuk digunakan dalam medan perang. Tantangan dan kritik. Gelombang otak itu sangat kompleks. Pikiran tidak seperti kalimat di dalam kepala, melainkan aktivitas listrik yang samar. Variasi antar individu tinggi. Sinyal EEG dari satu orang tidak bisa dengan mudah dipakai orang lain. Etika privasi. Jika sinyal otak bisa dibaca, bagaimana mencegah penyalahgunaan pikiran kita? Masa depan synthetic telepathy. Neuralink dan BCI lain bisa membuka kemungkinan orang lumpuh berbicara tanpa suara, dan komunikasi langsung tanpa bahasa verbal. Mungkin suatu hari, percakapan pikiran ke pikiran telepati digital penuh. Telepati yang dahulu hanya dianggap mistis, kini mulai disentuh oleh teknologi seperti EEG atau rekaman sinyal otak, TMS atau stimulasi otak, BCI, Neuralink atau chip otak, serta proyek-proyek DARPA. Namun semua ini bukan membaca pikiran secara instan seperti di film, melainkan menerjemahkan pola otak yang kompleks menjadi bentuk komunikasi.